Oke, yang pertama kita akan membahas klasifikasi zat berdasarkan komposisinya. Nah, berdasarkan komposisinya, zat terbagi atas 3 jenis, yaitu yang unsur. Nah, apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana, baik dengan cara fisika maupun dengan cara kimia. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam unsur? Baiklah, mari kita lihat beberapa contoh dari unsur, yaitu hidrogen dengan lambang kimianya H, yang kedua natrium dengan lambang kimianya Na, yang ketiga magnesium dengan lambang kimianya Mg, dan yang keempat kalium dengan lambang kimianya K. Nah, unsur juga terbagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama unsur logam. Ciri-ciri dari unsur logam yaitu yang pertama berwarna putih mengkilap. Yang kedua, pada suhu kamar umumnya berwujud padat dan keras, kecuali raksa, karena raksa berwujud zat cair. Yang ketiga, dapat menghantarkan arus listrik. Yang keempat, dapat ditempa. Yang kelima, mempunyai titik lebur rendah. Yang keenam, dapat menghantarkan kalor atau panas. Nah, contoh unsur logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, besi dengan lambang kimianya Fe digunakan untuk konstruksi bangunan, mobil, dan rel kereta api. Yang kedua yaitu tembaga dengan lambang kimianya Cu. Digunakan pada kabel listrik, perhiasan, dan uang logam. Yang ketiga yaitu seng dengan lambang kimianya Zn. Digunakan sebagai atap rumah, perkakas rumah tangga, dan pelapis besi untuk mencegah karat. Yang keempat yaitu emas atau lambang kimianya Au. Digunakan sebagai perhiasan dan komponen listrik berkualitas tinggi. Nah, yang kedua jenis unsur yaitu unsur non-logam. Ciri-ciri dari unsur non-logam yaitu yang pertama, warnanya tidak mengkilap kecuali intan. Yang kedua, pada suhu kamar pada umumnya berwujud cair, padat, dan gas. Yang ketiga, bersifat isolator atau penghantar arus listrik yang buruk. Yang kelima, lunak dan rapuh. Yang keenam, titik didih biasanya rendah. Contoh unsur non-logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, fluor dengan lambang kimianya F. Digunakan dengan pasta gigi yang berfungsi menguatkan gigi. Yang kedua, freon 12 sebagai pendingin kulkas dan AC. Yang kedua yaitu yodium dengan lambang kimianya I. Sebagai antiseptik luka, tambahan yodium dalam garam dapur, dan sebagai bahan tes amilum atau karbohidrat dalam industri tepung. Nah, jenis unsur yang ketiga yaitu unsur semilogam atau metaloid. Ciri-ciri dari unsur metaloid yaitu yang pertama, penghantar listrik yang buruk. Yang kedua, bersifat semikonduktor. Yang ketiga, bersifat amfoter atau dapat bereaksi dengan asam dan basa. Yang keempat, dapat membentuk ion positif dan negatif. Nah, contoh unsur non-logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, silikon dengan lambang kimianya Si.
di mana silikon digunakan dalam peralatan pemotong dan pengamplasan untuk semikonduktor serta bahan untuk membuat gelas dan keramik. Yang kedua, germanium dengan lambang kimianya Ge. Pada suhu rendah berfungsi sebagai isolator, sedangkan pada suhu tinggi sebagai konduktor. Nah, klasifikasi zat berdasarkan komposisinya yang kedua yaitu senyawa. Nah, apa itu senyawa? Senyawa adalah zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan dan bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Nah, contoh dari senyawa yaitu yang pertama air dengan lambang kimianya H2O. Yang kedua karbon dioksida dengan lambang kimianya CO2. Dan yang ketiga garam dengan lambang kimianya NaCl. Nah, klasifikasi zat berdasarkan komposisinya yang ketiga yaitu campuran. Nah, apa pula itu campuran? Campuran adalah materi yang tersusun oleh dua macam zat atau lebih yang tidak terikat secara kimia dan dapat dipisahkan kembali dengan cara fisika. Terdiri dari dua jenis. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang setiap bagiannya serba sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat tercampur juga sama, serta tidak memiliki bidang batas antara komponen-komponennya. Nah, contoh dari campuran homogen yaitu yang pertama asam cuka dengan lambang kimianya CH3COOH. Yang kedua, larutan gula dalam garam. Jenis campuran yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang setiap bagian-bagiannya tidak sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat tercampurnya tidak sama, dan satu komponen dengan komponen lainnya terdapat bidang batas, sehingga kita dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, contoh dari campuran heterogen yaitu yang pertama, campuran minyak dengan air. Yang kedua, campuran air dengan pasir. Baiklah, mari kita lihat contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama, berikut ini adalah nama beberapa zat. Yang pertama, udara. Yang kedua, gula pasir. Yang ketiga, air laut. Yang keempat, air murni. Yang kelima, emas. Di antara zat-zat tersebut, yang termasuk campuran adalah A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 4 dan 5, D. 1 dan 2. Nah, mari kita bahas soal berikut. Di mana udara itu termasuk ke dalam campuran. Yang kedua, gula pasir termasuk ke dalam senyawa. Dan yang ketiga, air laut termasuk ke dalam campuran. Yang keempat, air murni termasuk ke dalam senyawa. Dan yang kelima, emas. Emas termasuk zat tunggal, berarti termasuk ke dalam unsur. Nah, zat yang termasuk ke dalam campuran yaitu udara dan air laut. Sehingga jawaban kita adalah yang A, 1 dan 3. Nah, soal yang kedua, perhatikan gambar berikut.
di mana terdapat 4 buah gambar, ada yang termasuk ke dalam molekul unsur dan ada yang termasuk ke dalam molekul senyawa. Pasangan gambar yang merupakan molekul senyawa adalah A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 3, D2 dan 4. Nah, mari kita bahas. Kita perhatikan gambar yang ada di atas, di mana gambar yang pertama terdapat 2 buah lambang N yang sama, berarti gambar yang pertama termasuk ke dalam molekul unsur. Sedangkan gambar yang kedua terdapat 2 buah H dan 1 buah O. Artinya, gambar yang kedua termasuk ke dalam molekul senyawa. Gambar yang ketiga terdapat 4 buah dengan lambang yang sama yaitu P. Berarti gambar yang ketiga termasuk ke dalam molekul unsur. Dan yang keempat terdapat 3 buah H dan 1 buah N. Artinya gambar yang keempat termasuk ke dalam molekul senyawa. Nah, pasangan gambar yang merupakan molekul senyawa adalah gambar yang 2 dan 4. Sehingga jawaban kita adalah yang D, 2 dan 4. Membahas klasifikasi zat berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, zat terbagi atas 3 jenis. Yang pertama yaitu bersifat asam. Zat yang bersifat asam yaitu zat yang dalam air dapat menghasilkan ion H+ atau pembawa sifat asam. Di mana ciri-ciri dari sifat asam yaitu A. Berasa asam, B. Bersifat korosif, C. Memerahkan lakmus, yang D. Jika bereaksi dengan air melepaskan ion H+, yang E. Bereaksi dengan magnesium menghasilkan gas hidrogen, yang F. Bereaksi dengan logam karbonat menghasilkan karbon dioksida, dan yang G. Memiliki pH kecil dari 7. Contoh asam yang ada dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, asam asetat dengan lambang kimianya CH3COOH, di mana asam asetat terdapat dalam larutan cuka. Yang kedua, asam askorbat dengan lambang kimianya C6H8O6, terdapat dalam jeruk, tomat, dan sayuran. Yang ketiga, asam klorida dengan lambang kimianya HCl, terdapat pada asam lambung dan obat tetes mata. Yang keempat, asam benzoat dengan lambang kimianya C6H6O2, terdapat pada bahan pengawet makanan. Yang kelima, asam laktat dengan lambang kimianya C3H6O3, terdapat pada keju. Yang keenam, asam fosfat dengan lambang kimianya H3PO4, terdapat pada pupuk dan deterjen. Yang kedua, yaitu sifat zat bersifat basa. Zat bersifat basa apabila zat yang dalam air menghasilkan ion OH- atau pembawa sifat basa. Di mana sifat-sifat basa yaitu yang pertama berasa pahit dan licin, yang kedua bersifat merusak kulit, yang ketiga membirukan lakmus, yang keempat jika bereaksi dengan air menghasilkan ion OH-, yang kelima dapat menghantarkan arus listrik, yang keenam bereaksi dengan logam menghasilkan endapan, dan yang ketujuh memiliki pH besar dari 7. Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, natrium hidroksida dengan lambang kimianya NaOH.
terdapat pada bahan sabun dan pembersih saluran air. Yang kedua, magnesium hidroksida dengan lambang kimianya MgOH 2 kali. Terdapat pada obat MAH. Yang ketiga, kalsium hidroksida dengan lambang kimianya CaOH 2 kali. Terdapat pada plester. Yang keempat, kalium hidroksida dengan lambang kimia KOH. Terdapat pada pembuat sabun dan elektrolit pada baterai. Yang ketiga, bersifat garam. Suatu zat bersifat garam apabila senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dengan basa atau reaksi netralisasi. Di mana sifat-sifat garam yaitu berasa asin, yang kedua mudah larut pada air, yang ketiga berbentuk kristal, yang keempat bersifat netral atau pH sekitar 7, dan yang kelima tidak mengubah warna lakmus. Contoh garam yang ada dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, natrium klorida dengan lambang kimianya NaCl, yaitu garam dapur untuk memasak. Yang kedua, kalsium karbonat dengan lambang kimia CaCO3, terdapat pada kalsit untuk pembuatan cat dan bahan karet. Yang ketiga, kalium nitrat dengan lambang kimianya KNO3, terdapat pada salpeter untuk pembuat pupuk dan bahan peledak. Yang keempat, kalium karbonat dengan lambang kimia K2CO3, terdapat pada potas untuk pembuatan sabun dan kaca. Dan yang kelima, amonium klorida dengan lambang kimia NH4OH, terdapat pada salmania untuk pembuatan baterai. Nah, indikator yang digunakan untuk mengenali asam basa yaitu petunjuk yang digunakan untuk mengidentifikasi sifat asam atau basa dari suatu zat. Nah, contoh indikator asam basa yang dapat digunakan, yang pertama yaitu kertas lakmus, di mana kertas lakmus terdiri dari dua jenis, yaitu lakmus merah dan biru. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut, di mana gambar yang di sebelah kiri, warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basah. Artinya, kita membuktikan bahwa larutan tersebut bersifat basah karena kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Nah, pada gambar yang di sebelah kanan, warna kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam. Artinya, zat tersebut bersifat asam, di mana kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah. Yang kedua, menggunakan larutan indikator, contohnya fenolftalein, metil merah, dan metil jingga. Dan yang ketiga, menggunakan indikator alami, contohnya kunyit, kubis ungu, kulit manggis, bunga kembang sepatu. Perubahan warna indikator pada larutan asam basa dan garam, yaitu yang pertama jenis larutan asam basa dan garam. Pada kertas lakmus, asam pada kertas lakmus merah berwarna merah, pada kertas lakmus biru berwarna merah, dan pada indikator fenolftalein tidak berwarna. Nah, larutan basa pada kertas lakmus merah berwarna biru, dan pada kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Dan pada indikator fenolftalein berwarna pink. Larutan garam
pada kertas lakmus merah berwarna merah dan pada kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Sedangkan pada indikator phenolphthalein tidak berwarna. Nah, mari kita lihat contoh soal dan pembahasannya. Ekstrak bunga sepatu awalnya berwarna ungu. Phenolphthalein awalnya tidak berwarna. Setelah ditambah zat yang diuji, hasilnya seperti pada tabel berikut. Yang pertama, larutan A pada ekstrak bunga sepatu berwarna merah, pada phenolphthalein tidak berwarna. Yang kedua, larutan B pada ekstrak bunga sepatu berwarna hijau, pada indikator phenolphthalein berwarna merah. Yang ketiga, larutan C pada indikator ekstrak bunga sepatu berwarna merah, pada indikator phenolphthalein tidak berwarna. Yang keempat, larutan D pada indikator ekstrak bunga sepatu tidak berwarna, pada indikator phenolphthalein berwarna merah muda. Berdasarkan tabel, larutan yang bersifat asam ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. Nah, sekarang mari kita bahas. Pada ekstrak bunga sepatu, larutan A berwarna merah, artinya bersifat asam. Dan pada indikator phenolphthalein tidak berwarna, juga membuktikan bersifat asam. Kemudian larutan yang ketiga yaitu larutan C. Pada indikator ekstrak bunga sepatu juga bersifat asam karena berwarna merah. Dan pada indikator phenolphthalein tidak berwarna, artinya juga membuktikan bersifat asam. Nah, dapat kita tentukan larutan yang bersifat asam itu ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. Sehingga jawaban kita yaitu yang B, 1 dan 3. Oke, semoga bermanfaat dan selamat belajar.